Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang mendiagnosis sistem kelistrikan kendaraan ringan. Itu materinya akan kita tampilkan pada slide selanjutnya. Diagnosis kerusakan sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan. Pada bagian pertama kita akan membahas tentang sistem penerangan, yang mana terjadi masalah lampu kepala mati atau redup sebelah. Langkah pertama untuk mendiagnosis, kita harus mengetahui tentang rangkaian sistem penerangan tersebut atau lampu kepala, yang mana komponen dari lampu kepala tersebut yaitu terdapat sekring, saklar, relay, dan lampu utama. Masuk pada mendiagnosis, pertama kita mengecek pada bagian sekring, apakah sekring putus atau soketnya terlepas. Langkah yang dilakukan untuk perbaikan dapat dengan mengganti sekring atau mengencangkan kembali soket pada kotak sekring tersebut. Setelah sekring diganti, apabila lampu masih tidak menyala atau redup, dapat membuka kembali sekringnya dan melakukan pengujian arus menggunakan lampu tester. Kita juga dapat mengecek arus yang melewati soket pada kotak sekring tersebut dengan membuka sekring dan mencobanya menggunakan lampu tester. Kemudian apabila sekring tidak putus atau sudah diganti, maka langkah selanjutnya adalah mengecek bohlam pada lampu kepala, apakah lampu tersebut putus atau tidak. Dapat dilakukan dengan memberi arus atau dengan mengecek secara visual. Kemudian apabila lampu kepala menyala normal dan tidak ada yang putus, selanjutnya kita beralih ke relay. Apakah relay tersebut berfungsi dengan baik atau tidak. Relay headlamp memiliki 4 kaki, yang mana itu 87, 86, 30, dan 85. Kaki 30 menuju langsung pada positif aki, kaki 87 menuju beban lampu, 86 menuju massa atau ground, dan 85 menuju saklar. Untuk kaki pertama kita cek pada kaki 30, yaitu kaki yang menuju langsung pada positif aki, dengan melihat soket pada relay dan melihat pada soket pada aki langsung apakah terhubung atau tidak. Kemudian selanjutnya cek kaki 85, apakah soket pada relay dan pada saklar terpasang atau tidak. Selanjutnya pada 86, yaitu soket dan kabel yang langsung menuju pada massa atau ground. Dan yang terakhir kaki 87, periksa soketnya apakah menyambung pada relay atau tidak. Apabila semua soket pada relay terpasang, kemudian kita coba nyalakan kembali. Apabila lampu menyala, berarti permasalahannya terdapat pada relay. Namun apabila masih tidak menyala, ada beberapa kemungkinan, yaitu saklarnya yang sudah rusak atau soketnya berkarat, atau mungkin ada kabel pada sistem penerangan yang putus. Baik, di sini kita ada sebuah mobil Toyota Avanza dengan keluhan yaitu lampu menyala sebelah, yang satu tidak hidup, baik lampu dekat maupun jauh. Seperti ini. Sebelah kanan hidup dan normal. Namun sebelah kiri hanya hidup lampu kota saja, namun tidak dengan lampu kepala. Langkah pertama yaitu mobil ini sudah menggunakan relay tambahan, dan pertama
pertama kita cek pada soket arus dari aki terpasang dengan baik. Kemudian selanjutnya kita lihat relay headlamp. Itu ada relay left dan right, yaitu kiri dan kanan. Kita lihat satu persatu. Yang di atas left atau kiri dan di bawah right atau kanan. Di sini kita lihat secara visual tidak ada putus pada sekring dan relay sudah menggunakan relay 15 ampere. Kemudian yang relay sebelah kanan yaitu tidak putus juga. Kemudian kita pasang kembali pada soketnya. Jangan lupa ditutup kembali sekring tersebut. Kemudian karena sudah menggunakan relay tambahan, kita lihat arus menuju relay tambahan tersebut. Dan di sini sudah terdapat sekring. Kita lihat sekringnya tidak putus sama sekali, hanya sedikit hangus bagian tepinya. Kemudian kita pasang kembali sekring relay tersebut. Terus selanjutnya kita coba nyalakan kembali lampu utama. Namun hanya masih sebelah saja yang nyala. Yang sebelah kiri tadi masih mati. Kemudian kita matikan kembali agar tidak terjadi konslet atau menyetrum. Kemudian kita urut jalur menuju lampu sebelah kiri karena sudah menggunakan relay tambahan. Kemudian kita cabut soket. Nah, pada soket H4 tersebut tampak soketnya sudah hangus seperti pada video ini, hangus dan putus kabelnya. Kemudian dapat kita lakukan penggantian pada soket tersebut. Nah, ini sudah diganti. Kemudian kita coba pasang kembali pada lampu utama. Setelah terpasang, kita coba nyalakan kembali lampu. Nah, di sini dapat kita lihat cahaya dari lampu tersebut sudah menyala keduanya, menyala dengan normal. Yang kanan menyala dan yang sebelah kiri pun juga menyala. Kemudian kita coba nyalakan lampu jauh atau lampu dim dari mobil ini. Output cahayanya, lampu jauh tampak menyala dan lampu dekat menyala normal. Nah, itu adalah diagnosis kerusakan sistem kelistrikan pada Toyota Avanza dengan permasalahan lampu tidak menyala sebelah. Diagnosis kerusakan pada sistem power window. Pada power window biasanya terjadi masalah seperti power window tidak bisa naik atau turun. Pertama, kita harus mengetahui diagram kelistrikan pada power window. Pada power window terdapat beberapa komponen penggerak, yaitu pertama saklar naik dan saklar turun. Kemudian ada relay dan power window motor. Pada saklar power window terdapat 4 kaki, yaitu sebagai input dan output. Sebagai input terdapat 2 kaki yang menuju positif aki dan negatif atau dari ground. Kemudian 2 output, yaitu output up dan output down. Untuk mendiagnosis kerusakan pada sistem power window, yaitu dengan melihat 4 kaki pada saklar up and down.
apakah saklar tersebut kakinya terhubung pada input dan output atau tidak. Kemudian dari saklar, apabila semua soket atau kaki terpasang, kita lihat menuju pada relay up and down, apakah semua soket terpasang atau tidak. Relay pada power window yaitu relay dengan 5 kaki, yaitu 87, 86, 30, 85 dan 87A. Kita lihat masing-masing kaki pada relay, apakah masing-masing kaki terpasang dengan soketnya atau tidak, yaitu kaki 87 menuju pada positif aki, kaki 86 menuju pada output dari saklar, 87A menuju ground, 85 menuju ground. Apabila semua soket sudah terpasang, dapat dicoba kembali menyalakan power window-nya. Apabila motor power window tidak bergerak, maka terdapat beberapa kemungkinan kerusakan, seperti motor power window lemah atau rusak, atau bisa jadi juga kabel menuju power window motor ada yang putus. Untuk materi selanjutnya yaitu sistem wiper dan washer. Sistem wiper dan washer pada mobil memiliki beberapa komponen, yaitu sekring, saklar, motor washer, motor wiper, dan plat. Kita lihat terlebih dahulu cara kerja dari sistem wiper, yaitu apabila motor wiper diberi arus, maka akan menggerakkan poros wiper dan gigi wiper, yang kemudian meneruskan putaran dan tenaga pada wiper link, yang kemudian juga meneruskan putaran pada wiper arm dan wiper blade. Pada sistem wiper terdapat beberapa kemungkinan masalah yang terjadi, seperti gerakan wiper lambat, wiper tidak mau menyala, dan sebagainya. Untuk itu langkah yang dapat kita ambil yaitu dengan melihat fuse atau sekring wiper apakah putus atau tidak. Kemudian apabila putus diganti, dan tidak putus kemudian lanjut pada saklar wiper, yaitu saklar menuju miss, saklar low speed, saklar high speed, dan input wiper, input washer, dan arus ke washer. Lihat masing-masing kabel pada saklar apakah ada yang terlepas atau tidak. Apabila semua terpasang, kemudian dapat melihat selanjutnya pada motor wiper. Pada motor wiper terjadi kerusakan seperti motor melemah atau sudah rusak. Apabila sudah rusak, dapat menggantinya dengan yang baru, dan lemah juga dapat menggantinya. Dan itulah beberapa materi tentang mendiagnosis sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Dan itulah beberapa materi tentang mendiagnosis sistem kelistrikan dan kelengkapan tambahan. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih dan sampai jumpa.